dugaan perbuatan tercela atau perselingkuhan Ibu Bupati, di mana pada waktu itu saya merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman DPR yang terlalu jauh masuk ke ranah pribadi karena itu sifatnya non kebijakan. Menurut saya panggung politik dan birokrasi Indonesia sepanjang tahun 2026 kembali diguncang oleh berbagai dinamika yang mencuri perhatian publik. Tidak hanya soal kebijakan makro, sorotan tajam netizen kini tertuju pada deretan figur kepemimpinan perempuan di tanah air. Mulai dari jeratan kasus hukum, perselingkuhan, isu gaya hidup mewah, hingga pernyataan kontroversial di ruang publik, deretan momentum ini seketika memicu perdebatan hangat. Berikut, Mimin rangkumkan mengenai 7 pejabat wanita Indonesia yang menuai sorotan tajam akibat kasus dan pernyataan viral mereka di tahun 2026. Husniah Talenrang, Bupati Goa. Dunia politik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mendadak diguncang oleh isu negatif yang menerpa sang bupati, Husniah Talenrang. Ia menjadi sorotan masif publik setelah muncul dugaan perselingkuhan dan isu video asusila yang menyeret namanya dengan seorang konsultan politik. Isu ini bergulir panas hingga ke ranah legislatif, di mana DPRD Kabupaten Goa membentuk panitia khusus hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik tersebut. Dalam persidangan pansus, suami Husniah bahkan dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi. Meskipun Husniah secara tegas membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyatakannya sebagai berita bohong yang bermuatan politis, kasus ini terlanjur viral di media sosial dan memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat mengenai batas ruang privasi dan integritas moral seorang kepala daerah. Fadia Arafik, mantan Bupati Pekalongan. Karier politik Fadia Arafik menghadapi ujian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkannya sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan. Fadia diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek kedinasan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK mengungkapkan adanya dugaan aliran dana sebesar 19 miliar rupiah yang mengalir ke lingkaran keluarga dan orang dekatnya melalui perusahaan boneka. Kasus ini langsung viral karena melibatkan struktur kekeluargaan di ranah birokrasi daerah. Pasca penangkapan, Fadia sempat memberikan pernyataan publik yang membantah keras keterlibatannya serta kepemilikan perusahaan tersebut. Namun, proses hukum tetap berjalan tegas, dan dirinya langsung ditahan di rutan KPK, menjadikannya salah satu kasus korupsi kepala daerah perempuan yang paling disorot publik. Mariah Ulfa Ansor, Ketua Komnas Perempuan Indonesia. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melayangkan kecaman keras terhadap Komnas Perempuan terkait penanganan kasus penyikapan dan penganiayaan sadis yang menimpa seorang wanita berinisial YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemarahan Hotman dipicu oleh pernyataan komisioner lembaga tersebut yang menilai penderitaan korban belum masuk kategori penyiksaan berat berdasarkan konvensi PBB melainkan penganiayaan. Hotman menilai argumen tersebut sangat tidak etis, kaku dan mencederai rasa kemanusiaan di tengah empati publik. Pasalnya, korban yang disekap oleh tersangka Taufik Hidayat selama hampir 2 tahun itu mengalami luka berbelatung hingga disabilitas permanen. Dengan nada geram, Hotman menyatakan bahwa pernyataan tersebut seolah meringankan tindakan keji pelaku. Ia bahkan mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan memecat oknum komisioner yang dianggapnya bekerja tanpa hati nurani, serta gagal berempati pada penderitaan nyata korban kekerasan di daerah. Hotman Paris menyampaikan agar Presiden memecat Ketua Komnas Perempuan Indonesia, yaitu Mariah Ulfa Ansor. Arifah Fauziah, Menteri PPPA. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi sempat memicu kegaduhan publik akibat pernyataan kontroversialnya terkait transportasi publik. Dalam sebuah wawancara, ia mengusulkan pemindahan gerbong khusus wanita ke bagian tengah rangkaian kereta demi alasan keamanan. Usulan ini langsung viral dan menuai gelombang kritik dari pengguna komuter yang menilai kebijakan tersebut tidak taktis dan justru mempersulit mobilitas. Menyadari adanya polemik, Menteri Arifah segera merilis pernyataan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka di depan media. Ia menegaskan bahwa pernyataannya sama sekali tidak bermaksud membedakan keselamatan gender, melainkan murni mencari solusi keamanan, seraya berjanji bahwa keselamatan seluruh penumpang akan tetap menjadi prioritas kementeriannya. Duh, yang cowok-cowok sehat-sehatnya kalian! Shirley Johanda,
Gubernur Maluku Utara. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok Shirley Chowanda, menjadi perempuan cantik dan kaya yang saat ini memimpin Maluku Utara, membuatnya terus berada di bawah radar perhatian publik nasional. Salah satu momentum yang membuat namanya viral adalah ketika ia diterpa tuduhan kepemilikan tambang ilegal di wilayah kekuasaannya. Menanggapi isu yang berkembang liar di media sosial tersebut, Shirley langsung mengambil langkah taktis dengan mengeluarkan pernyataan terbuka di depan media. Ia mengklarifikasi bahwa dirinya memang mewarisi izin usaha pertambangan resmi dari almarhum suaminya, namun ia menepis keras tudingan adanya aktivitas ilegal. Shirley menegaskan bahwa seluruh operasional bisnisnya berjalan sesuai koridor hukum dan menantang publik untuk memeriksa transparansi datanya. Langkah respons cepat ini memicu diskusi hangat mengenai dinamika bisnis tambang dan kepemimpinan perempuan di daerah kaya komoditas. Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo, anggota DPR RI. Politisi muda Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo kerap mencuri perhatian netizen lewat gaya komunikasinya yang aktif. Namanya sempat memicu polemik luas di media sosial akibat potongan video pernyataannya dalam sebuah tayangan podcast nasional. Dalam video yang viral tersebut, pernyataannya mengenai peta lapangan pekerjaan dan kesiapan kerja generasi Z dan milenial dinilai oleh sebagian netizen kurang peka terhadap realitas kesulitan ekonomi di lapangan. Meskipun ia mendapatkan pembelaan bahwa videonya telah dipotong di luar konteks aslinya, polemik ini terlanjur menggelinding menjadi perdebatan mengenai representasi anak muda di parlemen. Sarah merespons ini dengan tetap membuka ruang diskusi dan terus menyuarakan pentingnya edukasi digital dan perlindungan pekerja perempuan di DPR. Puan Maharani, Ketua DPR RI. Sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama, setiap gerak-gerik dan pernyataan Puan Maharani hampir selalu menjadi magnet perhatian publik dan viral. Salah satu hal ikonik yang melekat pada rekam jejak digitalnya di parlemen adalah momen ketika beliau mematikan mikrofon anggota dewan dari fraksi lain yang sedang menyajukan interupsi saat rapat paripurna. Tindakan ini memicu kritik tajam dari netizen yang menilai kepemimpinannya kurang demokratis dalam menampung aspirasi. Puan dan fraksinya memberikan klarifikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan murni demi ketertiban jalannya persidangan sesuai regulasi waktu yang disepakati. Gaya komunikasi politiknya yang formal namun seringkali tertepa sentimen digital membuat namanya tetap bertengger sebagai salah satu pejabat wanita paling kontroversial di Indonesia. Sorotan tajam terhadap 7 figur ini menegaskan bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab moral yang besar. Kasus hukum maupun pernyataan kontroversial mereka bukan sekedar hal viral, melainkan alarm penting akuntabilitas serta komitmen nyata para pemimpin perempuan di tanah air.